Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sahabat Nasyiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan dan hanya tinggal beberapa hari Ramadan itu akan meninggalkan kita. Jangan sampai Ramadan lewat namun tidak ada amalan yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Allah. Ukhti fillah rahimakumullah, baik sekali amalan-amalan di bulan Ramadan. Namun ada satu amalan yang tidak boleh ditinggalkan di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu infak sedekah. Ketika ada sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab, "Shadaqatun fi Ramadan." Sedekah di bulan Ramadan. Tidak ada amalan Nabi yang lebih maksimal di bulan Ramadan kecuali memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Orang-orang yang senang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 benih lagi. Masya Allah. Ukhtifillah, bayangkan 1 dikali 7 dikali 100 sama dengan 700 kali pahala. Itu di luar Ramadan. Nah, untuk di bulan Ramadan dikali 10 lagi. Misalkan Anda keluarkan 1.000 rupiah, nilainya di hadapan Allah minimal jadi 700.000 kali lipat. Masya Allah. Kapan lagi kita berinfak pahalanya 700.000 kali lipat? Saya nggak ada uang, nggak apa-apa. Adanya makanan, silahkan. Adanya kurma, silahkan kasih kurma. Atau hanya sehirup air, kasih air. Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 807. Sahabat Nasyiah rahimakumullah, ada sebuah kisah di Quran surah Al-Qalam ayat 17 sampai 27. Surah ini berada di juz 29, surah ke-68, termasuk surah Makkiyah, terletak di sebelah kanan, mengisahkan sang ashabul jannah. Kisah ini diwahyukan kepada Rasulullah SAW pada masa-masa awal saat mengawali dakwah sebagai utusan Allah di Mekah. Sementara dalam banyak ayat, kata ashabul jannah merujuk pada makna para penghuni surga sebagai lawan dari ashabun nar, atau artinya para penghuni neraka. Tapi ashabul jannah di Quran surah Al-Qalam ini berarti pemilik kebun. Ukhtifillah rahimahumullah, perhatikan apa isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguh kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Seperti apa kisahnya ukhtifillah rahimakumullah? Siapa itu ashabul jannah dan apa yang mereka lakukan hingga Allah mengabadikan kisah mereka dalam firman-Nya? Ashabul jannah atau para pemilik kebun adalah sebuah keluarga. Mereka hidup bersama seorang ayah yang mulia, baik dan sangat dermawan. Ia adalah seorang mukmin yang selalu memerhatikan hak-hak Allah pada harta, buah-buahan dan tanamannya. Pada waktu itu, kebunnya memberikan hasil yang melimpah dan berkah
Setiap masa panen tiba, sang ayah memanggil orang-orang miskin untuk menikmati hasil kebunnya. Orang-orang miskin datang dengan membawa keranjangnya, ada pula yang membawa karung, ada pula yang mengambil hanya dengan kedua tangan, sekedar untuk menikmati hasil dari panen kebunnya. Sebagian hasilnya disimpan untuk kebutuhan keluarga itu, serta perawatan kebun, dan sebagian lagi disedekahkan. Singkat cerita, lelaki yang soleh ini, ayah dari pemilik kebun ini wafat tepat menjelang waktu panen tiba. Anak-anaknya pun memakamkan ayah mereka dengan baik. Mereka sedih dan menangis atas kematian sang ayah. Akhirnya, anak-anak inilah yang mewarisi kebun dari sang ayah. Dan mereka inilah yang dimaksudkan para pemilik kebun atau yang disebut ashabul jannah. Ketika fajar menyingsing dan suasana pagi yang indah, mereka ashabul jannah ini pergi ke kebun guna mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut musim panen. Mereka menyambut musim panen dengan kebahagiaan karena hasil buah-buahan yang begitu melimpah. Mereka juga berkata, pasti besok kita akan memanennya, tanpa mengucapkan lafaz insya Allah, tanpa menyandarkan kekuasaan kepada Allah. Wala yastathnun, tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. Makanya setiap apapun itu istighfar, perkataan kita harus diiringi dengan kata insya Allah. Lalu di antara anak-anak pemilik kebun tersebut berkata, harta ini hanya sedikit, sementara keluarga yang kita tanggung teramat banyak. Mereka pun sepakat untuk tidak memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil kebun itu. Meskipun salah seorang di antara saudara mereka ada yang tidak kikir, tetapi pada akhirnya ia ikut menyepakati untuk tidak memberi kepada fakir miskin lantaran desakan oleh saudara-saudaranya yang lain. Lanjutan ayat tersebut yuk kita kaji. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naibun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhan ketika mereka sedang tidur. Apa bencana yang datang itu, wahai sahabat Nasyiah? Yaitu kebun itu mengalami kebakaran. Fa'asbahat kassarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti gelap gulita, hitam gelap gulita. Fatanadaw musbihin, lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, Anighdu ala harthikum in kuntum sharimin. Pergilah pagi-pagi mereka ke kebun untuk memetik hasilnya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Kata Allah, alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Dikisahkan mereka berkata, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebun kita. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka mampu untuk menolongnya. Falamma ra'auha qalu inna ladallun, maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka kaget dan berkata, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Ikhtifillah rahimakumullah. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada dialog yang terekam pada ayat setelahnya. Andai dahulu kita tidak memberikan sebagian hasil panen kepada orang-orang miskin, niscaya kita menjadi lebih kaya dari sekarang, kata sebagian anak dari pemilik kebun tersebut. Ini adalah hitungan manusia. Berhati-hatilah, jangan sampai anak kita hanya diajari hitung-hitungan matematika dunia dan tidak pernah diajari matematika langit. Kita perlu mewaspadai logika akal yang hanya mampu menjangkau hitungan untung rugi duniawi. Kalau kita bersedekah, pasti harta kita berkurang jadi lebih sedikit. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan gambaran logika yang benar yang seolah bertentangan dengan akal pikiran manusia. Mana qasad sadaqatum minal mal, tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Inilah awal petaka yang menyebabkan para pemilik kebun kehilangan keberkahan. Berikan hak orang yang tidak mampu dari harta kita. Jangan zalimi mereka. Hak orang
orang lain yang kita simpan bersama harta kita tidak akan mendatangkan keberkahan, justru akan mendatangkan kesengsaraan bagi kita, ya. Sisakan berkahnya, berikan hak-hak orang miskin. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nasyiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini sedang bulan Ramadan. Ayo kita memperbanyak amal sholih, perbanyak zikir, perbanyak tilawah, dan perbanyak doa, serta jangan lupa perbanyak sedekah. Sahabat Nasyiah rahimakumullah, pada langit biru ada putihnya awan. Hembusan angin membuat awan pun berpindah. Sedekah mengajarkan kedermawanan, menyadarkan diri bahwa berbagi itu indah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Al-birru man ittaqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.